sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Sinta. Saya, Bu. Dewi. Saya, Bu. Berarti hari ini masuk semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah, baik. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kartu persediaan, metode fisik dengan FIFO atau first in first out. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, kalian bisa menganalisis tentang mengelola kartu persediaan fisik sistem dengan metode first in first out. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kalian bisa membukukan mutasi persediaan barang dagang ke dalam kartu persediaan dengan sistem fisik dan metode perpetua, metode first in first out. Yang ketiga, kalian bisa membuat laporan menghitung persediaan akhir barang dagang itu dengan metode sistem fisik dan metode first in first out. Nah, tujuan yang keempat, kalian bisa membuat laporan menghitung harga pokok penjualan barang dagang akhir periode. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang hari ini harus kalian pahami dan kalian mengerti, gitu ya. Baik, anak-anak semuanya, kenapa kita mempelajari pengelolaan kartu persediaan ini dengan metode fisik FIFO atau first in first out, dengan harapan ketika nanti kamu lulus SMK, insya Allah mudah-mudahan kalian mendapatkan gelar sebagai seorang accounting junior, bekerja linear di industri sebagai seorang accounting junior, maka ilmu ataupun pengetahuan yang kalian peroleh dari sekolah bisa kalian aplikasikan di dunia kerja, bisa membantu atau bergabung dengan perusahaan besar bagaimana mengelola persediaan barang dagang dengan metode sistem fisik dan metode first in first out. Baiklah anak-anak semuanya, kali ini Ibu akan mereview pembelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita belajar apa? Saya, Bu, mempelajari pengelolaan persediaan dengan sistem periodik. Mempelajari pengelolaan dengan sistem periodik. Mempelajari apa lagi? Saya, Bu, mempelajari pengelolaan dengan identifikasi khusus. Mempelajari pengelolaan dengan metode identifikasi khusus. Mempelajari apa lagi? Masih ada yang ingat? Saya, Bu. Oke. Mempelajari metode LIFO. Mempelajari metode LIFO. Untuk memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan menayangkan video pembelajaran mengenai pengelolaan kartu persediaan dengan sistem fisik first in first out. Ya, jadi ini nanti ada simulasi atau ilustrasi soal atau permasalahan UD Karya Mandiri ya, yang bergerak di bidang perdagangan mie instan ya. Kalian amati, kemudian dari ilustrasi soal tersebut atau permasalahan tersebut terdapat pembelian ya. Jadi pembelian barang dagang dalam satu periode, kemudian kalian membuat kartu persediaan. Nah, UD Mandiri ini kenapa memberlakukan atau menggunakan sistem pencatatan dengan metode fisik first in first out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anakku semuanya. Kali ini kita akan belajar mengelola kartu persediaan barang dagang dengan menggunakan sistem pencatatan persediaan secara fisik atau periodik.
Nah, kali ini kita akan menggunakan metode penilaian persediaan dengan metode FIFO atau first in first out, atau juga dikenal dengan metode MPKP atau masuk pertama keluar pertama. Nah, menurut metode ini, barang yang lebih dulu masuk atau dibeli dianggap yang lebih dulu keluar atau dijual. Nah, nilai persediaan akhir hitung dengan cara mengalihkan barang yang masih ada dengan harga per satuan. Nah, kalian coba perhatikan di sini ada ilustrasi soal. Ini adalah ilustrasi soal yang menggambarkan informasi pembelian, informasi persediaan dan pembelian barang dagang UD Karya Mandiri yang bergerak di bidang perdagangan mie instan. Nah, ini adalah pembelian mie instan merek A. Nah, ini akan kita bukukan ke dalam kartu persediaan. Nah, dalam metode fisik ini sebenarnya kartu persediaan barang dagang sifatnya hanya berfungsi sebagai tempat mencatat persediaan awal periode dari barang yang dibeli dan hanya menginformasikan harga pokok barang yang disediakan untuk dijual. Oke, baik. Langsung perhatikan ilustrasi soal tersebut, langsung kita bukukan ya ke dalam kartu persediaan. Ini ada persediaan awal di 1 Desember itu sebesar 100 kardus atau 100 dus, harga per kardusnya adalah 44.000. Langsung saja ya kita catat ke dalam kartu persediaan, harganya 44.000. Jadi jumlah persediaannya adalah 4.400.000. Langsung kita catat ke jumlah harga persediaan barang dagang, 44.400.000. Nah, kemudian di tanggal 28 ada penambahan dari pembelian dari PT Sumber Alam, faktur nomor 63 dari PT Sumber Alam, PT Sumber Alam sebesar 100 dus, nilai per kardusnya 44.500. Nilai pembeliannya 4.450, nilai persediaan menjadi 3.550. Demikianlah catatan mutasi barang mie instan A pada bulan Desember 2020 ke dalam kartu persediaan UD Karya Mandiri. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan menghitung nilai persediaan akhir di 31 Desember mie instan merek A yang diasumsikan bahwa nilai persediaan akhir barang dagang itu tinggal 200 dus ya. Jadi karena ini metodenya FIFO, maka 850. Nah, kemudian kita akan menghitung harga pokok barang dagang mie instan merek A. Caranya adalah dengan sistem pencatatan periodik atau fisik dengan metode FIFO. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengoreksi kartu persediaan Ibu yang di video tadi. Pada transaksi pembelian tanggal 9, faktur nomor 29, pencatatan ke dalam kartu persediaannya salah, Bu. Harga satu anak kan Ibu 44.500 dan koreksi nilai persediaan akhirnya 180.200. Anak-anak, sekarang kalian membuat kelompok ya. Kelompoknya sama seperti minggu yang lalu ya. Jadi membuat kelompok karena ini siswanya 12
20, jadi dibagi menjadi 5 kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Seperti minggu yang lalu ya, kelompoknya jangan lupa ya. Maaf Ibu, izin bertanya, apakah boleh membuka HP untuk mengakses informasi? Silahkan membuka handphone untuk mengakses informasi, tetapi hanya membuka akses yang ada hubungannya dengan pembelajaran saat ini ya. Tidak boleh membuka situs lain selain pembelajaran. Silahkan. Ini silahkan ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil handout atau modul yang akan kita diskusikan pada hari ini. Silahkan ketua kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Menurut saya, dalam metode ini, catatan pembelian adalah yang pertama kali dijual oleh perusahaan. Ini adalah cara termudah untuk mencatat inventaris. Penggunaan metode FIFA adalah biaya pembelian produk yang disesuaikan dengan keuntungan atau pendapatan penjualan. Ya. Pasalnya, dengan adanya metode FIFO dapat menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi. Namun dalam persediaan, itu harus diganti dengan harga yang lebih tinggi daripada yang ditentukan oleh harga pokok penjualannya. Menurut saya, penggunaan metode FIFO dapat mengantisipasi masing-masing dari produk agar tidak tersimpan terlalu lama, sehingga produk-produk tersebut terhindar dari masa kadaluarsa atau expired. Baik, Ibu persilakan untuk kelompok 2 dulu, silakan maju. Indah mempresentasikan hasil diskusinya. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PD Jaya Mandiri dalam mengelola kartu persediaan pencatatan menggunakan sistem periodik atau FISIP. Dalam metode ini, catatan pembelian adalah yang pertama kali dijual oleh perusahaan. Ini adalah cara termudah untuk mencatat inventaris. Dasar pemikiran penggunaan metode FIFO adalah biaya pembelian produk harus disesuaikan dengan keuntungan atau pendapatan penjualan. Kelompok berikutnya yang mau mempresentasikan hasil diskusinya, silakan. Silakan. Kelompok berikutnya, kelompok berapa tadi yang sudah maju? Kelompok 3 dan kelompok 5. Ada yang mau menanggapi dari teman-teman? Apakah yang disampaikan oleh teman kalian tadi sudah mendekati benar atau benar? Oke, benar semuanya. Baik. Tepuk tangan yang meriah untuk 3 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Kelompok berapa lagi yang belum maju ya? Kelompok 1 sepertinya belum maju ya. Oke, baik. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Kami kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kenapa PD Jaya Mandiri dalam mengelola kartu persediaan menggunakan sistem periodik? Saat menerapkan metode first in first out, artinya perusahaan akan terlebih dahulu menggunakan stok lama atau first in untuk penjualan. Oleh karena itu, persediaan barang pada akhir periode biasanya akan dinilai sebesar harga pokok pembelian terakhir. Menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1, bagaimana kira-kira hasil diskusi dari kelompok 1 jawabannya? Sudah mendekati benar? Sudah benar? Sudah benar. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silahkan kelompok 1 kembali ke tempat. Oke, sudah maju semua ya? Sudah mempresentasikan semua hasil diskusinya? Ya. Oke, sudah baik. Terima kasih anak-anak untuk presentasinya. Jadi kalian sudah memahami dengan hasil diskusi yang sudah kalian paparkan di depan.
Ibu mengetahui bahwa kalian sudah mulai memahami bagaimana mengelola kartu persediaan dengan sistem fisik dan metodenya first in first out, ya. Baik, jadi kalian sudah memahami pelajaran pada kesempatan pagi hari ini, ya, dengan berbagai macam pertanyaan, ya, dengan berbagai macam hasil diskusi yang kalian sampaikan di depan, ya kan? Itu Ibu menyimpulkan bahwa kalian pelajaran pada kesempatan hari ini sudah memahami bahwa metode pengelolaan persediaan dengan sistem fisik dan metode pencatatannya dengan first in first out. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah: 1. Kita bisa membukukan mutasi persediaan barang dagang dengan sistem periodik metode penilaian pivot. Yang kedua, bisa menghitung nilai persediaan akhir dan menghitung HPP. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, supaya ilmu yang kita pelajari, ya kan, pelajaran yang kita pelajari pada kesempatan kali ini berkah buat kalian semuanya, kita tutup dengan berdoa. Silahkan untuk wakil kelas, ya, memimpin doa. Ya, silakan. Baik anak-anak, untuk materi minggu depan kita akan belajar mengelola kartu persediaan dengan sistem perpetual, penilaiannya dengan menggunakan metode first in first out. Jadi kalian bisa sebelum pembelajaran dimulai di sekolah, kalian bisa membaca-baca materi melalui modul di sekolah, melalui modul, kemudian kalian bisa belajar mengakses mengenai metode atau materi pembelajaran yang akan datang melalui internet, Google, ataupun melalui YouTube. Karena Ibu juga sudah meng-share video di YouTube, ya, kalian bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum kita belajar minggu depan. Mari teman-teman, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, kita akhiri pembelajaran pada kesempatan hari ini. Semoga nanti di pertemuan berikutnya kita masih tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan. Tetap semangat selalu dalam belajar. Dan Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.